Selamat siang, halo semuanya. Pasti kalian di sini semua setuju kan kalau perkembangan teknologi itu berkembang sangat pesat setiap harinya. Dan yang kalian rasakan juga bahwa teknologi itu sangat membantu kita dalam mencari informasi. Nah, teman-teman udah tahu belum nih? Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menyatakan bahwa sebesar 54% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 143,26 juta jiwa menggunakan internet setiap harinya. Dan dari data tersebut diperoleh bahwa sebagian besar penggunanya adalah generasi Z yang setiap harinya menghabiskan waktu untuk bermain gadget selama 7 jam per harinya. Gak dapat dipungkiri juga teman-teman, setiap harinya kita pasti gak cukup hanya dengan satu gadget. Pasti kita butuh laptop untuk menjalankan tugas, membutuhkan tab untuk bermain game, dan yang terakhir main HP pasti untuk bermedia sosial ya kan? Siapa nih yang di sini kalau lagi gabut suka scroll media sosial untuk sekedar cari berita yang lagi viral atau yang lagi update atau nonton video TikTok yang lagi viral? Nah, coba sekarang aku tantang kalian gak main HP selama 30 menit deh. Pasti kalian tuh merasa kayak ketertinggalan informasi, terus merasa cemas dan takut gak up to date. Ternyata ini ada istilahnya loh teman-teman, namanya itu FOMO. Nah, ini pasti udah gak asing lagi kan di telinga kalian. Sebenarnya apa sih itu FOMO? Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi, FOMO itu adalah perasaan cemas, gelisah, dan takut kehilangan momen penting yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok, sementara dirinya tidak terlibat di dalamnya. Nah, biasanya FOMO ini itu terjadi di usia remaja seperti kita sekarang nih. Pasti kan kalian sering dengar ya teman kalian ngomong, stop FOMO deh, lu jangan FOMO deh, udah kenapa jangan FOMO. Nah, itu dia. Biasanya awal-awal nih, kita cuman kepo atau penasaran sekedar lihat berita yang lagi viral di media sosial. Ujung-ujungnya malah kecanduan main media sosial dan ngerasa dirinya itu harus selalu terhubung dengan media sosial seperti yang aku bilang sebelumnya. Gak jarang juga kita sering temuin para selebgram, selebritis, ataupun influencer yang sering memamerkan kekayaannya di media sosial atau bahasa sehari-hari kita adalah flexing. Nah, semakin kita melihat tontonan tersebut, semakin kita melihat konten-konten tersebut, itu secara tidak langsung membentuk diri kita menjadi pribadi yang selalu membanding-bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan mereka. Dan biasanya cenderung kita itu ingin menjadi orang tersebut karena dirasa hidupnya lebih istimewa dan juga lebih indah. Oke, tadi kan udah kita bahas ya apa itu FOMO dan bagaimana ciri-cirinya. Sekarang, supaya teman-teman nggak semakin terjun ke virus FOMO, ada beberapa cara yang bisa diterapin. Yang pertama, kita harus mempunyai tujuan hidup dan juga menjadikan orang lain sebagai motivasi bukan perbandingan. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur dan senantiasa berpikir positif terhadap segala sesuatu. Yang terakhir, ini penting banget, kita harus mengurangi penggunaan gadget dan membatasi untuk melihat konten-konten di media sosial yang mengundang rasa FOMO. Nah, semua hal itu bisa kita ganti dengan kegiatan yang lebih positif dan juga bermanfaat. Kita sebagai mahasiswa tujuannya untuk mencari ilmu. Jadi, kita hanya bertugas untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebenarnya boleh bermain media sosial, namun tetap dibatasi ya teman-teman. War tiket Coldplay weh, war tiket Coldplay. Lah emangnya lu ngefans sama Coldplay? Ya enggak, tapi kan gue tetap mau nonton Coldplay. iPhone 15, yuhu. Bagus gak? Hah? Serius? Kapan belinya? Ih, gue mau banget loh. Pre-ordernya di mana ya? Wah, gue harus punya sih. Gue harus telepon toko langganan gue sih. Halo? Pak, iPhone 15-nya udah ada? Oke, berarti besok yang ikut makan-makan kantor cuma 5 orang ya. Cuma lo doang, Bim, yang nggak ikut. Hah? Gue doang yang nggak ikut? Masa sih? Yang lain ikut semua nggak? Gue kan saja deh jalan sama cewek gue. Gue ikut ya. Fix gue besok harus ikut. Ternyata bisa kita lihat ya teman-teman, kalau penggunaan media sosial yang berlebihan itu nggak baik loh untuk kesehatan mental kita. Nah, aku mau ngingetin nih buat teman-teman semuanya, terutama yang masih suka FOMO, yuk stop FOMO, karena nggak semua tren di media sosial itu harus kita ikutin loh. Dan nggak semua tren itu baik untuk diri kita. Semoga yang telah aku sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua, dan aku harap kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang
anti FOMO. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang. Yuk stop FOMO and enjoy your own life.